Allahumma sholli ala Muhammad. Masih betah? Si kuenya masih? Kalau habis nanti nunggu ya, makan malamnya nanti harus ceramah lagi insyaallah. Alhamdulillah dipotongkan kambing tadi dah ya. Untuk itu marilah kita dengarkan tausiah yang akan diberikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Agil Badruddin RC dari Jakarta. Kepada beliau waktu kami haturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jawad al-mu'ini ala tafaqquhi bid-dini man ikhtarahu minal ibad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-amjad salatan wa salaman nafuzu bihima yaumal ma'ad amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Yang sama-sama saya hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, Bapak Lurah kalau di Sokamah, kalau di sini Bapak Kepala Desa dan Bapak Kepala Dusun, juga Bapak RT, dan juga tidak terlupa buat guru kita, pimpinan Majelis Darul Islah Karanganyar, Kiai Haji Ahmad Subaryo SSOSI. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan beliau sesuai dengan gelarnya. Kita doakan. Versi saya tadi, versi saya ya, versi saya SSOSI. Pertama, mudah-mudahan Allah jadikan beliau ustadz yang soleh. S pertama, amin. Yang kedua, S-nya sugih. Sugih, Allah mudahkan rezekinya, amin. OS dan di akhir orang susah, orang susah. Mudah-mudahan Allah jadikan, tidak menjadikan ada masalah, tidak menjadikan susah baik lahir dan batinnya. Lalu ininya apa, Bu? Hah? Istri meneh, ya istri meneh, amin. Ya kalau istri meneh mah Pak Ustadz ini nggak perlu bayar, orang dia KUA-nya kan, KUA-nya gratis. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah telah limpahkan kepada kita. Terkhususkan pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul, bersilaturahmi di majlisil ilmi. Salawat teriring salam senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ungkapan rasa takzim kita kepada beliau. Dengan berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terbuka mengerti dalam masalah agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Sebelumnya saya minta maaf sebab aku ora iso ngomong Jawa, nggak iso sitik-sitik, sitik-sitik. Cuma sedikit aja bisa jawab. Itu pun khawatir salah ngomong kan salah arti, khawatir kasar itu Bu ya Bu. Saya pernah loh ada insiden kejadian nyata tuh. Ketika saya sedang main nang Tegal, di Tegal dulu. Sedang main di Tegal, kemudian aku diboncengi motor. Ketika diboncengi motor, di depan itu ada tukang beca. Lalu saya ngomong sama teman saya yang orang Tegal, kalau bahasanya awas minggir, apa? Kata teman saya dengan polosnya, bilang aja ketek kue, katanya. Bener Pak, saya bilang aja ketek kue. Habis saya diuber-uber tukang beca, Makanya saya mohon maaf kalau ada bahasa kasar Bu. Ya hadirin sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa hadir di Karanganyar menggantikan saya punya guru, mendampingi putranya, bisa hadir di tempat ini.
dalam rangka acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW, sekaligus bersilaturahmi, bertemu dengan khususnya dengan adik-adik saya waktu di Darul Islah Jakarta, Ustadz Subario, adik saya Ustadz Nurmansa, Ustadz Rosi, Ustadz Dedi, Ustadz Ahmad, Ustadz Uje. 20 tahun nggak ketemu, pantas kalau wajah-wajah mereka terlihat sangat-sangat tua, sangat-sangat tua. Ini bersilaturahmi, Rasulullah bersabda, zur ibban tazdad hubban. Jarang bertemu menambah rasa rindu, jarang berjumpa menambah rasa cinta. Dengan berharap menambahkan rasa rindu dan kecintaan kita kepada sesama umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di acara Maulid ini Masya Allah luar biasa. Yang hadir bapak-bapak, apalagi wedon tuh, perempuan, ibu-ibu, Masya Allah banyak banget tuh. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini Allah jadikan wanita-wanita solehah. Amin Bu. Wanita-wanita solehah. Pengen jadi wanita solehah? Pengen jadi solehah? Pengen gak Bu? Mau gak Bu? Kata Rasulullah, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahroha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha dakhalatil jannah. Idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila ada perempuan sholat 5 waktu tepat, nggak pernah bolong, nggak pernah bolos, kecuali waktu-waktu uzur syar'i. Yang kedua, wa shamat sahroha, puasa di bulan Ramadan yang wajib kecuali ada uzur syar'i. Yang ketiga, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, tidak selingkuh dengan orang lain. Yang keempat, fa'ato'at zaujaha, taat kepada suami, masuk surga insyaallah Bu. Taat di sini ada nggak Bu disuruh nyuci piring sama Rasulullah? Ada nggak Bu? Ada nggak? Disuruh nyapu ada nggak? Disuruh ngepel ada nggak? Disuruh nyuci baju ada nggak? Orang nggak ada. Rasulullah nggak pernah memerintahkan barang siapa yang perempuan yang nyapu, yang mengepel, yang mencuci baju, yang memasak, maka akan masuk surga. Nggak ada. Cuma Rasulullah hanya memerintahkan ta'at zaujah, taat dengan suami, taat dengan suami. Kalau suami nyuruh nyuci piring, ya nyuci piring. Kalau nyuci baju, ya nyuci baju. Tuh taat dengan suami, insya Allah masuk surga tuh. Siap Bu masuk surga? Siap masuk surga? Mau rajin puasa? Rajin sholat? Di madu? Itu yang berat tuh. Padahal itu nomor 1 kuncinya itu. Nomor 1 insya Allah itu yang berat tuh. Hadirin rahimakumullah, di acara Maulid ini Masya Allah juga banyak hadiah-hadiah yang diberikan, luar biasa tuh. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan jamaah yang mendapatkan hadiah berupa celengan, Allah jadikan orang yang gemar menabung untuk kebaikan. Amin. Yang mendapatkan baskom yang lebar, yang lapang, mudah-mudahan Allah lapangkan hatinya. Amin. Allah lapangkan dadanya. Amin. Yang mendapatkan bola, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan tekad hatinya yang kuat untuk berbuat taat seperti bulat dan budarnya bola. Amin. Yang mendapatkan makanan, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang enak, yang renyah. Amin ya Rabbal. Yang nggak dapat apa-apa, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran tuh, karena nggak dapat apa-apa, tuh. Ini luar biasa tuh. Al-ittihad asasun najahin. Kesuksesan, kekompakan itu salah satu kunci dari kesuksesan. Ini kekompakan yang luar biasa. Allah berikan di sini 2 kebaikan sekaligus. Karena dari sekian banyak kebaikan itu akeh. Akeh itu kata orang Sunda seer. Kalau orang Betawi bilang ngembrek. Kebaikan itu banyak, kebaikan lahiriah. Cuma kalau dikualifikasikan, diringkas cuma terbagi 2. Yang pertama kebaikan dalam bentuk badan, seperti ning sholat, kayak ning puasa, baca Quran, dan lain-lain. Yang kedua kebaikan dalam bentuk harta.
kayak nih ngapa menyantuni anak yatim, akikah, sodako sunnah, sodako wajib, DLL dan lain-lain itu. Allah berfirman, aqimus sholah wa atuz zakah. Aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Sholat sebagai perwakilan ibadah badan, zakat perwakilan ibadah harta. Berarti di dua perintah ini mengindikasikan, memberikan isyarat tidak sempurna orang yang sholat, orang yang puasa tapi pelit. Tuh. Yang kedua, tidak sempurna orang yang dermawan tapi malas sholat, malas ngaji, malas puasa. Dua-duanya mesti sinkron, mesti imbang, badan dan juga harta. Sekarang saya mau tanya Pak, nih bapak-bapak saya tanya tuh, kalau kita mempunyai dua pilihan ini, termasuk ibu-ibu saya tanya tuh, orang rajin puasa, rajin sholat, rajin baca Quran, cuma pelit. Satu, lebih baik mana dengan orang yang dermawan tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa? Kira-kira lebih baik mana, Bu? Hah? Lebih baik mana? Lebih baik mana, Pak? Bocah nih, lebih baik mana? Hah? Lebih baik mana, Pak? Mendingan pelit tapi rajin sholat, atau malas sholat tapi dermawan? Kira-kira mending mana? Ya nggak ada mendingnya. Cuman kalau kita melihat komentar di masyarakat, khususnya tempat saya itu, kalau ada Pak Haji rajin sholat, rajin puasa tapi pelit, ketika dipuji biasanya ada yang protes. Pak Haji, Masya Allah rajin sholatnya, puasanya, pasti ada yang protes. Rajin puasa, rajin sholat, pelit. Tuh. Tapi sebaliknya, ketika ada orang jarang ke masjid, jarang ke majelis taklim, tapi dermawan, baik hati, ketika ada yang menjelek-jelekan dirinya, biasanya ada yang membela. Kebalikannya, si Anu nggak pernah kelihatan tuh ke masjid, nggak pernah hadir majelis ilmu, pasti ada yang membela. Biarkan saja, orangnya baik, orang baik tuh. Kira-kira mending mana itu, Bu? Nggak ada mendingnya, karena manusia konotasinya selalu kepada harta. Masya Allah, di bulan Maulid ini, di hari ini, dua ibadah kita lakukan duanya. Ini Maulid, masalah hartanya udah sebagian menyantuni anak yatim. Rasulullah SAW bersabda, atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrik hajataka irhamil yatim wamsah roksahu wa imbu min to'amika yalin qalbuka wa tudrik hajataka. Kata Rasulullah, apakah kalian ingin agar berbagai hatimu menjadi lapang, mudah menerima nasihat, dan berbagai hajat-hajatmu bisa terpenuhi? Maka kata Rasulullah, solusinya sayangi anak yatim. Cara pertama, imsah roksahu, usap kepalanya. Cara kedua, wa'imu minto amiki, minto amika, berikan dana bantuan kepada mereka, bantuan finansial. Kalau bisa dua-duanya, diusap juga, kasih dananya juga. Jangan dananya aja, jangan diusap doang kan ya. Dikasih uang kagak, itu anak yatim protes itu. Diusap doang kan, duitnya kagak, duitnya kagak tuh. Dua-duanya tuh, kalau nggak mengusap tuh. Cara mengusap anak yatim ada caranya, Bu. Ini anak yatim ada yang berani nggak ke depan ini? Ayo, siapa yang berani anak yatim? Tak kasih hadiah, tak kasih hadiah nanti. Maaf. Buka pecinya. Maaf, bukan songong ini kalau orang sono bilang. Ya. Nih Bu, cara mengasuh anak yatim dengan orang yang ada bapaknya beda. Imsah roksal yatim hakaza. Ila muqaddam bukan bimir roksi, sampai ke depan kepala. Anak yatim begini usapnya. Kalau yang ada bapaknya, dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang. Kalau nggak ada bapaknya, dari belakang ke depan. Jadi kalau seandainya ada anak kecil, ibunya bapaknya masih ada, ibunya cantik, diusap ke depan, sama aja nyumpain jadi janda. Jadi janda.
Saya ngomong janda tapi istri saya lagi tuh depan tuh. Ya udah cukup nih, kasih uang hadiah. Bentar. Mana tuh? Gak ada 5 ribuan lagi. Nih, nih, pegang. Dah, cukup. 50.000. Al hasanah bi asri amsalihah. Satu kebaikan Allah balas 10 kebaikan. Maaf Ustaz Subario ya, bukan nyinggir itu. Uang saya 50, mudah-mudahan diganti khusus anak yatim aja 500.000. Belum transportasi dan lain sebagainya. Bercanda ini, bercanda ya. Alhamdulillah kalau diseriusin di sini. Hadirin rahimakumullah. Ada hadis dari Rasulullah, hadis sahih dari Rasulullah. Ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, Rasulullah menemukan orang Yahudi sedang berpuasa. Lalu Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi ini, "Why? Kunaon? Kenapa kau puasa di hari ini?" Apa kata orang Yahudi? "Kami berpuasa di hari ini karena hari ini adalah tanggal 10 Asyura, 10 Muharram. Tanggal di mana dulu Nabi Musa Allah selamatkan dari kerjaan Fir'aun dan Allah tenggelamkan Fir'aun. Kami berpuasa sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan." Apa komentar Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Nahnu ahakku bi Musa minkum." Kami lebih berhak berkaitan mensyukuri nikmat Allah kepada Nabi Musa dibandingkan kalian. Lalu apa hubungan? Kan ini dalil Asyura tanggal 10 Muharram. Ini dalil analogi, kias dalil. Saya tanya Bu, nih bapak-bapak saya tanya. Sekarang kalau saya tanya, pertama tegas jawab ya. Lebih mulia mana Nabi Musa dengan Nabi Muhammad? Bu, lebih mulia mana Nabi Musa dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Satu. Pertanyaan yang kedua, lebih besar mana nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun dibandingkan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW? Yang mana? Kelahiran Nabi Musa Muhammad SAW. Ketika Nabi Musa saja dikejar oleh Fir'aun, lalu Allah berikan keselamatan buat Nabi Musa, umatnya mensyukuri dengan berpuasa. Kenapa kita tidak boleh? Dengan mensyukuri nikmat Allah, Allah lahirkan Nabi kita Muhammad bukan dengan berpuasa, cuma hanya sekedar satu membacakan riwayat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin sebagian bersedekah, bersedekah kan ada yang bersedekah pada hari ini, malam ini tuh. Ada yang aktif membantu dengan tenaga, aktif membantu dengan pikiran, juga aktif membantu dengan harta, juga aktif membantu dengan doa. Kita baca riwayat Nabi untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, ada satu cerita saya baca kalau nggak salah di dalam kitab I'anatul Talibin. Ada satu cerita di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ini khalifah kelima dari khalifah Bani Umayyah. Di zaman Abdul Malik bin Marwan ini ada anak kuda naik kuda. Anak kuda naik kuda. Naik apa Bu? Naik kuda. Tapi jangan ditanya, kuda yang mana? Kuda yang mana? Jangan ditanya tuh. Nanti ujungnya janda yang mana? Janda yang mana? Akhirnya kopi JP, janda pirang. Ya tapi itu masih mending daripada JNT. Tahu JNT? Janda tua. Ya itu anak muda naik kuda, naik kuda. Ada anak muda naik kuda. Cuma sayangnya anak muda ini tidak pandai menguasai kudanya. Akhirnya ia yang dibawa lari oleh kudanya sampai ke gerbang kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Sesampai di gerbang istana, di situ ada wong cilik, anak bocah lagi sedang bermain. Lalu tersepak oleh kakinya itu kuda, langsung tewas di TKP. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau
kuda menabrak anak lalu mati, yang disalahkan yang naik kudanya atau kudanya? Hah? Yang naik kudanya atau kudanya? Yang naik kudanya. Naik motor nabrak orang, pastilah yang disalahkan yang mengendarai motornya, bukan motornya. Begitupun anak muda ini, sampai mati ditabrak dengan kuda, pasti dia yang salahkan. Luar biasa galaunya anak muda ini. Udah nggak ada harapan buat hidup, akan dikisos, dihukum mati. Terlebih terdengar kabar bahwa yang mati ini bukan orang biasa, tidak tanggung-tanggung. Yang mati ini adalah putra mahkota, putra Abdul Malik bin Marwan itu sendiri. Wah, makin jadi galau, luar biasa tuh. Ini khalifah langsung panggil tuh anak muda, rencananya akan dieksekusi di tempat, dalam kondisi marah ketika berada di istana. Ketika anak muda ini dalam kondisi putus asa di perjalanan menuju ke kerajaan, dia berazam di dalam hati, ya Allah, kalau kau selamatkan aku dari hukum khalifah, aku akan mengadakan walimah, acara tasyakuran, di mana di dalamnya aku akan ada bacakan riwayat Nabi Muhammad SAW. Itu niatan anak muda tadi. Lalu sesampai di kerajaan, tiba-tiba ini raja yang tadinya marah murka luar biasa, tiba-tiba melihat anak muda ini langsung smile, langsung senyum, tertawa bahagia. Lalu raja berkata, "Hei anak muda, kau punya sihir?" "Tidak ya." Raja itu raja ya, bukan Ustadz Uja, bukan Ustadz Uja tuh. "Tidak ya." "Bohong, kau punya sihir kau punya sihir." "Tidak ya raja." "Kenapa? Tadinya aku marah padamu, tapi ketika melihat wajahmu langsung aku berubah menjadi senang. Ada apa denganmu?" Lalu dia ceritakan begini, ya, ketika di perjalanan saya dalam kondisi galau, sedih luar biasa. Saya tidak akan aman dari hukumanmu. Maka aku pun memohon kepada Allah, ya Allah, kalau Allah mengizinkan agar ini khalifah mengampuni kesalahanku, maka aku akan mengadakan tasyakuran yang di dalamnya dibacakan riwayat Nabi. Lalu raja pun berkata, "Kau kumaafkan. Nih, aku berikan uang 4.000 dinar emas. Silakan kau adakan walimatul maulidin Nabi. Silakan kau adakan tasyakuran di rumahmu." Dimodalin 4.000 dinar emas. Bayangin itu, 4.000 dinar emas. Kalau 1 dinar 1 gram, 1 gram itu berapa, Bu, sekarang? Bu, berapa ya? Hah? Baru kemarin kan menjual emas ya, bukan beli. Wah, bukan beli itu. Lagi BU namanya juga, wajar zaman sekarang mah, jangan yang jarang yang beli, banyak kan jual emas. Berapa, Bu? 1 juta. Kalau Mas Antam itu 1,4, 1.400.000 kali 3 sekian kali 4.000, kurang lebih 1,4 miliar. Bayangin, sudah dimaafkan, dimodalin buat maulidan 1,4 miliar. Bayangin kalau Ustaz Subaryo, beliau didanai 1,4 miliar, mungkin saya nggak naik mobil, naik pesawat. Saya naik pesawat, mungkin saya naik pesawat langsung pulang juga nggak tanggung-tanggung, dikasih mobil mewah, Pajero Sport, hadiah 1,4 miliar, luar biasa. Ini memang bukan dalil ya, bukan dalil, tapi ini target memotivasi kita. Dari hal yang kecil yang dianggap remeh bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Itu hak Allah masalah keuntungan tuh. Padahal jangan pernah remehkan sesuatu sekecil apapun, karena bisa jadi sekecil apapun yang kita remehkan itulah yang mendatangkan keridhaan Allah. Termasuk membaca riwayat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh. Segitu baiknya, capek juga ngobrol ya. Mudah-mudahan kita doakan ini majelis ilmu guru kita Kiai Haji Ahmad Subaryo, Allah mau berikan ilmu yang bermanfaat, Allah jadikan murid-muridnya menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita yang hadir senantiasa mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah dikeluarkan pada malam hari ini, baik dalam bentuk tenaga, pikiran dan harta, mudah-mudahan Allah ganti dengan ganti yang berlipat ganda. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma shalli ala Muhammad. Wah, masih semangat Bu ya. Masih sore, baru setengah 11. Namun kalau usah lama-lama, sedikit tapi paham, daripada lama-lama nggak paham. Dan karena itu sebelum ditutup dengan doa, tentunya di sini kami mewakili semua jemaah dan juga pengurus Pondok Pesantren Darul Islah mengucapkan terima kasih kepada semua jemaah yang hadir memenuhi undangan kami, dan juga kami mohon maaf apabila dalam menyediakan tempat fasilitas yang kurang berkenan. Maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa dimaafkan Bu ya Pak. Insyaallah Bu ya. Insyaallah. Dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah memberikan infak sedekahnya, baik berupa material, tenaga, pikiran, semuanya, sehingga bisa terlaksana acara pada malam hari ini. Dan mohon doanya, ini masih jadi PR Pondok Pesantren Darul Islah Bu ya. Ini masih, kalau seperti ini sempit banget ini. Ini apalagi yang diduduki bapak-bapak Pak, itu masih punya utang Pak itu. Itu yang diduduki bapak ini, yang kanan saya ini, itu luasnya 10 kali 20 meter, setengah rantai, tapi belum dibayar ya. Mohon doanya mudah-mudahan bisa dibayar. Kalau rumahnya alhamdulillah sudah selesai, sudah dibayar rumahnya, cuman yang di tengah ini jadi dicempet antara pondok dan rumah itu. Jadi mohon doanya mudah-mudahan habis maulid ini bisa lancar biar lunas. Amin. Amin Ibu ya. Amin ya Rabbal alamin. Untuk itu mari ditutup dengan doa. Kami mengharapkan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Hashim Shobri, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah dari Bandar Lampung, untuk bisa menutup doanya. Kepadanya kami aturkan. يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشيخنا وأهلنا وأقربائنا ولجميع إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا مهل المشكلات، اللهم يا رفيع الدرجات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا أرحم الراحمين، ارحمنا ارحمنا ارحمنا. اللهم سلم قلوبنا من صفة الكبرياء والرياء والعجب والسمعة والغيبة وسوء الظن والنميمة، واجعل قلوبنا قلوبا مطمئنة خاشعة متواضعة ورقة وخشوعا وتضرعا إليك وإيمانا بقدرتك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن وحامل القرآن وحافظ القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والطغيان والفسوق والنسيان بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفو والعافية والاستقامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بحق سورة الفاتحة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. استجب دعانا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم وتقبل يا كريم. Demikian doa bersama, mudah-mudahan semua niat hajat kita akan senantiasa dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk jamaah bapak-bapak jangan bubar dulu. Kalau duduknya bubar nggak apa-apa. Ya. Karena sudah ada yang nunggu katanya. Ya, kalau mau ikut makan bersama ya monggo silakan. Tinggal nunggu nampan. Untuk bapaknya semuanya siap ya. Duduknya depan-depan ya, insyaallah hidangan akan disampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bapaknya untuk duduk. Rasulullah muallimuna hadzal Qur'an yuwahiduna litariqil khair yu'addibuna. Allah ta'ala anzalahu wa rasulullah muallimuna hadzal Qur'an
الله تعالى